Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi, Allahumma sholli alaihi, Allahumma sholli alaihi wa ala alihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa ngemil dimanapun anda berada, satu televisi YIN Tulungagung yang sebentar lagi jadi UIN Sayyid Ali Rahmatullah UIN 1 Tulungagung. Alhamdulillah. Pemirsa dimanapun anda berada, ada satu ayat dalam Al-Quran, itu surat Ibrahim kalau nggak salah ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayah. Jelas sekali pemirsa di ayat ini Allah telah memaklumatkan kepada kita semua bahwa siapa yang bersyukur kepada Allah, siapa yang bersyukur kepada Allah, kepadaku ku Allah, maka aku Allah itu akan menambah nikmat. Dan barang siapa yang kufur nikmat, tidak mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan, maka sungguhnya azab Allah sangat pedih. Pemirsa, pilihannya enak sekali. Syukurlah maka ditambah nikmat itu. Maka kalau nggak syukur karena kena azab, itu kan aduh, itu pilihan yang enak loh pemirsa. Wong tinggal syukur saja sama Allah itu ditambah nikmatnya. Cobalah dipikir, apa alasan kita untuk tidak bersyukur? Pemirsa, sekarang itu diberikan oleh Allah kenikmatan untuk nonton acara ini. Coba bayangkan, acara, kesempatan yang Allah berikan untuk nonton acara yang positif kayak gini nih, itu yang patut disyukuri, daripada Allah menutup nikmatnya terus panjenengan semua itu hanya nonton yang enggak-enggak. Nonton yang enggak-enggak, nonton yang Allah ya Karim. Ya kayak 19 detik itu loh. Terus nonton, coba betapa sedihnya kita. Masih enak diberikan kesempatan oleh Allah untuk nonton acara yang penuh dengan hikmah. Asik. Ya maaf pemirsa, kalau nggak ada yang ngelem-ngelem ya tak lem sendiri gitu loh. Ya tak puji-puji dewe wong acara-acara aku dewe bene gitu loh. Ya pemirsa ya. Jadi nggak ada alasan kita untuk nggak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ceritanya tuh gini loh pemirsa. Dulu itu ada kaum Yahudi. Kaum Yahudi itu sudah diselamatkan sama Allah dari Fir'aun. Anak-anak mereka itu dibunuh sama Fir'aun. Diselamatkan dari kekejaman Fir'aun. Lah sudah kayak gitu, mereka itu nggak mau syukur gitu loh. Nggak mau bersyukur sama Allah. Kan ya repot, nikmat sudah banyak, jelas di mata itu kelihatan, bisa dirasakan, wes pokok terang benderang. Itu aja masih nggak mau syukur. Contohnya gini, Ibnu Katsir, pemirsa, Ibnu Katsir itu dalam tafsirnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Al-Musnad. Nah itu ceritanya gini. Satu ketika Rasulullah itu ketemu sama pengemis A. Sebut saja Diki, pengemis A. Dikasih sama Rasulullah satu butir kurma. Satu butir kurma. Si pengemis A, inisial Diki itu tadi. Hei mas, sini oh. Apa Nabi, ini lo tak kasih satu kurma buat kamu. Ngasih kok cuma satu kurma. Apa ya kenyang? Intinya si pengemis A ini tadi menolak pemberian Rasulullah. Karena apa? Cuma satu itu apa? Kurma satu itu apa? Tidak lama berselang ada pengemis kedua, pengemis B, sebut saja Deva.
Sebut saja Deva pengemis B. Mas, sini kamu. Oh ya, apa Rasulullah? Sini, kamu tak kasih 1 butir kurma. Wah, si pengemis B ini itu syukurnya minta ampun, mukanya gembira, bahagia, dan merasa bahwa itu anugerah yang sangat luar biasa. 1 butir kurma. Itu gembiranya terluapkan di hadapan Rasulullah, benar-benar senang melihat luapan kegembiraan, luapan syukur itu tadi sama Rasulullah ditambahi 40 dirham. Coba bayangkan. Itu contoh yang sangat terang benderang bagi kita semua. Ketika kita merasakan satu kebahagiaan atas nikmat Allah, Allah yang maha segala-galanya, maha mencipta, maha memberi, maha pemberi rizki, wes apapun itu kan ya senang. Kita bersyukur kepada Allah itu kan ya Allah senang. Kita bisa ingat Allah itu juga perlu disyukuri. Gitu loh pemirsa. Pemirsa masih diberikan sama Allah kesibukan dalam hal kebaikan, itu ya perlu disyukuri. Ini pemirsa. Maaf. Pemirsa, nyantol kami Swolonten. Pemirsa, kesibukan yang pemirsa jalani sekarang itu patut disyukur. Allah memberikan kesempatan kita untuk sibuk terhadap hal yang baik. Allah memberikan kesempatan kita untuk repot berlelah-lelah dalam satu hal kebaikan. Itu ya perlu disyukuri. Jangan sambat, jangan ngeluh. Yo alah kok repot terus. Oh alah kok nggak ada lerengnya. Oh alah kok nggak pernah istirahat. Oh alah. Syukuri, itu semua acara positif, acara baik yang Allah berikan kesampaian. Coba bayangkan, sampean diberikan kesibukan itu untuk bermaksiat. Pikir itu, sama-sama Allah dipusingkan, disibukkan, dicapekkan dalam hal kemaksiatan. Bayangkan apa yang bisa sampean lakukan. Ya wis indah banget toh, hidup kayak gini tuh wis indah banget. Pemirsa, kunci kesuksesan itu bersyukur. Kunci kesuksesan itu bersyukur. Syukur, bukan syukur. Syukur bermakna positif, syukur itu bermakna ngapok nih. Ada teman jatuh, ya teman jatuh terpleset, terus kita syukur, nah itu makna syukur. Kalau ada teman jalan licin tidak jatuh, syukur, alhamdulillah bermakna positif. Gitu ya pemirsa ya. Pemirsa, satu ucapan syukur itu sederhana, alhamdulillah. Segala puji kepada Allah. Segala puji hanya milik Allah. Alhamdulillah. Cuma masalahnya satu pemirsa, kadang alhamdulillah kita itu ya perlu diistighfari. Alhamdulillah kita itu perlu diistighfari. Contohnya gini, rumah sampean itu tetanggaan mepet, ya, saman pulang kerja ngelihat tetangga sampean rumahnya itu kebakaran, terus saman bilang gini, alhamdulillah bukan rumahku yang kebakar. Coba dipikir, rumah tetangga kebakaran, rumah saman nggak mepet, terus saman bilang alhamdulillah bukan rumahku yang kebakar. Berarti kan secara tidak sadar Anda itu kayak bersyukur rumah tetangga yang kebakar. Coba dipikir. Coba ada bencana alam. Oh, ada bencana alam di kota sebelah. Saman, alhamdulillah bukan kotaku. Alhamdulillah masih jauh di sana bukan di sini. Coba pikir. Berarti itu Anda ada iktikat kesenangan. Ini jajal. Di hati ada itu kesenangan. Kalau di sana yang musibah itu enggak apa-apa. Kalau rumah tetangga kebakar itu enggak apa-apa. Gitu. Coba dipikir. Nih otaknya nih. Otaknya bukan di sini nih. Di sini.
Otak ini, otak. Bukan di sini. Dipikir, alhamdulillah kita itu kadang perlu diistighfari pemirsa. Alhamdulillah dia nggak lolos, wih sudah negatif itu. Andai kata misal begini, alhamdulillah dia tidak lolos, mungkin Allah akan berikan yang lebih baik. Itu kan ada terusannya yang positif. Ujian satu hal, terus dia tidak lolos, alhamdulillah lolos, nampaknya dan husnudzon Allah akan berikan dia tempat yang jauh lebih baik. Itu bisa. Tapi kalau alhamdulillah kayak gitu tadi, tetangga kebakaran, rumahnya ambruk, terus karena rumah kita enggak, aduh. Pemirsa dirahmati Allah dimanapun Anda berada, satu televisi ngemil ngaji edukasi milenial. Ini para pemuda-pemuda ini, para remaja-remaja ini, ayo coba berpikir apa makna kesyukuran yang harus kita pahami dalam kehidupan sehari-hari. Saman bisa apa toh? Lek mek nggak syukur, wes toh syukur. Oh, kita itu sudah dididik baik. Ada cerita misal tetangga kecelakaan. Piye gimana keadaannya? Kakinya patah, alhamdulillah. Masih kakinya patah, yang penting nyawanya ada. Mana lah? Tabrakan motor, spion patah, alhamdulillah spionnya yang patah, yang lain masih utuh. Syukur bangga. Dalam keadaan apapun itu masih bersyukur. Mana lah ya? Ini satu membangun sikap positif. Orang kalau bersyukur itu aura positifnya itu muncul. Gembira. Mana ya? Paham pemirsa ya? Bentar. Materi saya selanjutnya itu ini. Kebalik. Nah, ini nih. Oh, nomor satu nih. Orang yang bersyukur akan jauh lebih produktif. Ya lah. Orang yang bersyukur itu jauh lebih produktif. Gimana tidak coba pemirsa? Orang yang bersyukur itu kan selalu optimis. Otak itu tidak terpenuhi dengan iri dengki, dengan penyesalan-penyesalan, dengan ketidakterimaan, tapi dipenuhi dengan aura kepositifan. Aura kepositifan. Akhirnya dengan positif itu membuka mampu mengarahkan resources, sumber daya, dan mampu melihat peluang-peluang. Itu orang yang optimis kayak gitu pemirsa. Orang yang mudah bersyukur itu produktif, jadi tidak mengeluh. Orang yang kalau mengeluh tuh tertutup pemirsa, tertutup banget otaknya, hatinya itu ketutup. Dia nggak sempat mikir peluang-peluang, dia nggak bisa berpikir apa sumber daya yang bisa dia kelola, itu nggak mikir. Karena kurangnya rasa syukur. Kalau orang syukur itu jeli, peluang-peluang itu muncul. Wah ini itu kecil-kecil kelihatan. Karena rasa syukur, optimis, positif, itu loh. Paham ya pemirsa ya? Jadi orang yang bersyukur itu pasti jauh lebih produktif. Kenapa? Karena apa yang dia lakukan hari ini, dia syukuri dengan satu karya. Kesehatan fisiknya, akal yang dia berikan, hatinya, kesempatannya dia syukuri dengan baik untuk menjadi satu kegiatan yang produktif. Kalau Anda tidak bersyukur dengan hidup Anda itu pikirannya gimana caranya mati. Ini loh pemirsa. Paham ya? Yang kedua, ini Mbak Cito kok lama ndak masuk-masuk ini. Assalamualaikum. Alhamdulillah Mbah. Kopi. Nggak ada mejanya. Nggak ada mejanya, ada apa-apa. Mbah. Susah mau sama sampean. Mbah, temanya bersyukur, Mbah. Bersyukur. Kunci kesuksesan. Nah, gimana ada bersyukur? Kita itu ya bangun tidur sudah subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sudah bersyukur.
ucapkan alhamdulillah. Betul, Mbah. Sudah dikasih kesempatan Allah untuk hidup lagi lah kira-kira. Hidup lagi. Well, tadi ya pas tidur itu mimpi ketemu bidadari terus nyuasang nyangkut di mana, wah, nggak kembali-bali. Habis itu bangun. Wah. Lah kalau itu ya nyesel, Mbah, kalau bisa ya disambung tidurnya. Nggak bisa bangun. Oh, bablas. Iya, ya, Mbah, ya. Bisa bangun lagi, alhamdulillah. Betul, bisa Mbah. menikmati Betul. udara segar. Betul. Bisa syuting. Bagus. Ya. Bisa syuting, Mbah. Bagaimana itu? Ini apa? Oksigen yang segar. Oksigen yang segar. Wah, lihat itu. Saudara yang masih sakit di rumah Mbak. sakit itu, wah, mahal sekali. Susah napas. Jangan kita, wah, oksigen tidak usah beli. Oh, beli berapa? Enggak numpah, tabung mahal, Mbah. Mahal. Tabung oksigen buat ikan itu mahal. Angin padahal, Mbah. Wah, kita tidak usah beli. Enggak usah beli. Nah, sudah dikasih untung berapa gitu. Makanya, Mbah, kok masih nggak bersyukur? Itu alasannya apa? Tidak ada alasan. Benar, Mbah? Tidak ada alasan. Pemirsa lo kadang dablek-dablek, Mbah. Wah, belum lagi kalau itu ya, orang sudah bisa itu loh, Gus. Yang kadang-kadang itu sepele tapi sering terlupakan. Apa, Mbah? Nah, buang air kecil. Masya Allah, Mbah. Itu luar biasa. Jangan disepelekan. Syukur, Mbah. Itu. Nah, itu Harus saudara-saudara syukur, yang Mbah. dikasih cobaan itu di Ngempet pipisnya angel, Mbah. Iya. Sakit, ngempet pipis itu sakit. Kencingnya enggak kencing air, kencing batu. Kencing batu. Ngempet pipis pun keluar air, Mbah, tidak pada tempatnya. Izinnya, Mbah, malunya luar biasa. Harus bersyukur. Harus bersyukur, Mbah. Harus bersyukur. Betul. Perut penuh, mules, ke belakang lancar, keluar set ramping, Mbah. Mosok gak syukur, Mbah. Mbah. Itu kalau kena flu sedikit aja itu, ya. Irung buntu. Wah, ngerokok udah enak. Wah. Ini Angel, pemirsa. tinggal rokoknya itu. Hal-hal sederhana di sekitar kita itu banyak banget. Harus bersyukur. Dan kebacot kalau kita nggak bersyukur, Mbah. Mbah, ini tak tambahin, Mbah. Ya. Orang yang syukur itu lebih bahagia dan optimis. Wah, tuh. Ngono, Mbah? Iya, gimana enggak, wong jelas. Nggak ada cara bahagia, Mbak. Iya, ya orang seneng dikasih sama Allah terus gini lah, Mbah Jito tak kasih rokok, Mbah Jito seneng gitu ya, Mbah Jito sudah bahagia, sudah tenang gitu, Mbah. Apalagi kita diberikan kayak gini sama Allah, nikmat yang luar biasa. Luar biasa. Itu kalau disadari betul ya pasti bahagia. Tapi, Mbah, neng Quran surat As-Saba itu, Mbah, ada. Dan sedikit di antara hambaku yang bersyukur. Kok bisa, Mbah? Coba, kok bisa? Allah itu sudah ada di Al-Quran. Dan sedikit dari hambaku yang bersyukur. Wah. Susah, pemirsa. Susah, wis angel tenan tuturane. Kok sampai ndak syukur itu? Cuma jidus, Mbah. Karena gini, Mbah. Syukur itu membuka banyak hal. Kalau kufur itu lawannya dari syukur, Mbah, itu menutup. Jadi kalau kufur itu bisa menutup jalan rizki, menutup materi, gitu, Mbah. Tidak mensyukuri. Tidak mensyukuri. Mbah Jito, kalau kelihatan optimis dan bahagia, orang di sekitar Mbah Jito kan seneng, Mbah. Wah, ketut bahagia. Iya, ketut bahagia, Mbah. Akhirnya dicondongi. Akhirnya condongi, terus kalau apa-apa ingetnya Mbah Jito. Aku kok pengen ini toh, bantu-bantu apa gitu, ngangkat-ngangkat ya, ada rezeki. Mbah Jito aja. Aku kok pengen ini ya, Pak Nuha aja. Karena orangnya itu gembira, optimis gitu, Mbah. Mudah bersyukur. Jadi orang itu seneng. Kayak Pak Nuha gitu, Mbah. Itu walaupun belum ketemu jodohnya, dia selalu bersyukur. Saya doakan Pak Nuha. Mbah. Dia selalu optimis, bahagia. Jadi ada bapak-bapak punya anak perempuan, coba Nuha saja gitu loh, Mbah. Itu kelihatan karena rasa syukur, bahagia dan optimisnya. Kelihatan loh, Mbah.
Kelihatan. Orang yang mudah bersyukur itu kelihatan dari pancarannya. Cerah. Cerah. Mbah. Kayak kita ini, Mbah. Walaupun muka budak, tapi kan auranya positif, Mbah. Karena merasa sudah nikmatnya Allah itu sudah luar biasa. Betul, Mbah. Dikasihkan ke kita itu. Terus pemirsa ini, Mbah Cito, ini harus dipahami, Mbah. Allah itu maha kaya. Mbah Cito percaya toh Allah maha kaya, Mbah? Wah, percaya gimana? Yang kayak gini semua, Mbah. Nah, syukurnya kita itu, Mbah, itu bukan untuk Allah, Mbah. Lah mau kita syukur kayak apa? Allah itu juga yang maha kuasa. Hartanya Allah juga nggak akan bertambah. Nggak ngefek bagi Allah, Mbah. Iya. Ngefeknya itu ke kita, Mbah. Betul, Mbah? Iya. Seneng, positif, Allah gembira ngelihat. Wah, ya Allah, ada makhluk yang suka bersyukur namanya Mbah Cito. Ngono, Mbah? Amin. Wes, paling nggak masih rezekine ora akeh duitnya tapi mati kusnul khotimah, ngono, Mbah? Ya jangan dulu toh, Gus. Maksudnya Mbah Cito kalau dulu itu ya. Ngono lho, Mbah. Dulu kalau jam-jam segini itu ya, Gus. Di gunung cari batu akik. Wah, itu dapat satu sudah syukurnya minta ampun. Lah sekarang di sini ketemu sama saudara-saudara sudah ndak cari batu akik lagi, ketemu yang beli. Wes selesai, Mbah ya. Sudah selesai. Bersyukur itu sederhana, ndak usah nunggu yang besar-besar, Mbah. Bersyukur itu. Nanti kalau alhamdulillah ini gramnya saya sudah panen berapa kental ini. Wah, kesuwen, Gus. Kelamaan. Bangun tidur langsung alhamdulillah sudah bisa bangun lagi. Ya ngono kan, Mbah. Iso urip neh lho, Mbah. Syukur ngenteni panen grame, syukur nunggu naik jabatan, syukur nunggu duit banyak. Biaya mahal. Karek syukur lah ngel. Betul, pemirsa. Syukur dimulai dari yang sederhana, Mbak ya. Imam Ghazali itu gini, Mbak, pernah. Jadi gini, pemirsa. Pertama yang harus kita syukuri itu adalah hati, Mbak. Iya. Hati. Jadi dari hati itu kita sudah bersyukur. Kita bisa zikir, ingat Allah. Itu harus sudah disyukuri, Mbak. Mutiara. Jadi niat kita zikir itu selain karena perintah Allah, itu juga rasa syukur kita kepada Allah. Karena kita diberikan kesempatan untuk ingat Allah, Mbak. Itu nikmat tuh, Mbak. Tidak ada bandingannya. Di hati Allah itu satu kenikmatan yang Allah berikan. Mana, Mbak ya? Jadi zikir selanjutnya adalah fikir, Mbak. Otak kita itu diberikan sama Allah untuk berpikir. Coba bayangkan, Mbak. Rasa kewarasan berpikir kita dicabut sama Allah. Udah kayak uang ini, Mbak. Bilang medalik. Iya, itu. Jadi pikiran kita itu harus juga disyukuri. Harus bersyukur. Gitu loh, Mbak. Iya. Walaupun kita nggak mikir yang macam-macam ya, tapi kan dengan rasa syukur pikiran yang Allah berikan itu, kita jadi berpikir bagaimana menciptakan kebaikan bersama. Akhirnya pikiran itu bisa positif. Benar loh, Mbak. Loh, pemirsa. Jadi fikir, kemudian diimplementasikan menjadi satu amal soleh. Iya. Loh, Mbak. Ojo mecang, kemetok cerita syukur, tapi tidak diimplementasikan, loh, Mbak. Kan yodamen, gitu, Mbak. Sebanyak tunggalnya. Mek ngomongnya, wong syukur, kamu bersyukurlah. Tapi ini penuh kedengkian, Mbak. Tidak pernah diikuti dengan satu tindakan amal soleh. Cilemet. Itu bahasanya hanya casing, plastik. Pemirsa, apa yang kita sampaikan dengan Mbah Cito kali ini itu bukan untuk panjenengan semua. Tapi untuk kita sendiri. Ini terutama ya untuk kita sendiri. Betul, kita itu jagongan. Ini jagongan saya dan Mbah Cito itu ya kayak gini. Bagaimana memupuk rasa syukur, Mbak ya. Betul. Ya Allah, Mbak. Kasih kesehatan, bersyukur. Betul. Wah, luar biasa.
luar biasa nikmatnya. Dan menjaga nikmat Allah itu penting, pemirsa. Iya. Allah itu suka kalau kita menjaga apa yang beliau berikan. Betul, Mbak? Iya. Dijaga, dikasih kesehatan ya dijaga betul. Iya. Lek nyatu loro ya Gusti Allah sing maringi sakit. Gitu loh, Mbak. Iya. Nggak usah mikir repot-repot, semua disyukuri wis. Disyukuri. Gitu loh, Mbak. Iya. Itu enak itu. Wes. Nggak mikir macam-macam. Tidak ada alasan untuk tidak bersyukur. Betul. Pemirsa, katanya, saya nggak percaya, katanya Mbak, ketika makan tempe seminggu berturut-turut Mbak, Iya. itu menyebabkan serangan jantung. Lah gimana Mbak? Hari pertama buka tempe, hari kedua buka tempe, hari ketiga buka tempe, genap seminggu Mbak, naik ya Mbak. Tapi andai kata itu disyukuri Mbak. Wah. Andai kata itu disyukuri Mbak, luar biasa. Berapa banyak orang yang nggak bisa makan tempe? Wah, banyak sekali Gus. Kakak saya itu di luar negeri, itu sampai bikin tempe sendiri Mbak. Saking kangennya sama tempe. Long kita makan tempe aja karek beli Mbak. 1.000 itu dapat 2 telangkep, ada yang 3 telangkep. Ah, kita itu kalau saya enak Gus. Kalau wah ini sate, wah iya darah saya lagi rendah, Sate, iya. sate. Wah ini semangka, wah darah saya lagi tinggi. Jadi selalu pas gitu. Betul Mbak, wis to diniati kabeh itu penyembuh Mbak, tombo. tombo. Diniati selamat, sehat, makanan itu wis makan. Dunia isinya begitu Gus. Betul. Asin, Betul. manis. Betul. Lah semua ndak makan, aduh. Gimana? Ya repot, makanya disyukuri pemirsa. Wes disyukuri, ya, kita bisa diberikan hidup sama Allah. Gitu Mbak ya. Tema kita yang penting bersyukur. Syukur kunci kesuksesan. Syukur kunci kesuksesan. Kunci sukses. Sukses dunia, sukses akhirat. Itu Mbak ya. Amin. Mbak Cito dan semuanya hadirin. Wah, ini banyak pemirsa ini Mbak. Banyak yang nonton ini. Halo. Ini ada produser dadakan, ada kameramen dadakan, ada wardrobe dadakan. Wes lengkap. Iya. Kita bersyukur Mbak dibantu sama mereka ini. Alhamdulillah ada teman yang baik-baik. Betul, kita syukur punya teman yang baik. Inner circle kita itu positif. Iya. Benar Mbak? Iya. Sekarang Mbak Cito dewe sendirian nyoteng dewe, hingi. Dulu saya kalau di gunung itu teman saya itu monyet Sama jin. Wes sekarang dikasihkan teman-teman yang indah-indah yang baik-baik. Iya. Wes syukur toh. Wes pemirsa gitu ya. Jangan lupa bersyukur. Syukuri apa yang ada. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Bersyukur nikmatnya akan ditambah Pemirsa. Wes nyanyi saya tidak saya lanjutkan, pemirsa kupingnya benging ya, jadi nggak bisa bersyukur. Oke, pemirsa, Mbak kita pamit dulu Mbak. Wah, pamit dulu. Wah, ya. Ini Mbah Cito. Ya. Saya Gus Juki. Mbah CT. Mohon pamit dulu, jangan lupa keep syukur. Jaga syukur. Syukur. Harus bersyukur. Oke. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana Mbah ya? Mending Mbah. Habis ini kita ganti.